Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Oke guys, cerita dimulai di kota Bikini Bottom, tepatnya di halaman rumah Nanas. Saat itu seorang reporter televisi berserta dengan semua orang sedang berkumpul di rumah SpongeBob. Yang mana untuk pertama kalinya di kota itu, khususnya SpongeBob akan melakukan pertunjukan hal yang sangat mustahil. Dia akan meloncat ke permukaan laut dengan papan loncat yang sebelumnya telah disiapkan oleh SpongeBob. Jika SpongeBob berhasil, maka dia akan menjadi orang yang pertama kali keluar ke permukaan laut. Semua orang sangat antusias, tak sabar ingin melihat pertunjukan tersebut. Sementara itu di dalam rumahnya, SpongeBob terlihat bersama dengan Gary sedang mengolesi minyak ke tubuhnya. Dia pun berimajinasi patungnya akan dibuat di kota Bikini Bottom, sehingga terlihat sangat keren dan selebeo. Setelah semua badannya sudah dilumasi, SpongeBob terlebih dahulu melakukan pemanasan dengan mengangkat beban besi. Namun karena kedua tangannya licin, akhirnya membuat SpongeBob sangat kesulitan untuk mengangkatnya. Bahkan membuat kedua tangannya terlilit meski dia bisa mengangkatnya sebentar. Namun alat olahraga itu justru malah terlempar keluar. Sedangkan di luar sana, Tuan Krab memanfaatkan situasi tersebut dengan menjual souvenir yang berkaitan dengan SpongeBob. Oh, my hero! Here you are! Tak lama dari itu, datanglah si Patrick yang mengira bahwa poster itu adalah SpongeBob. Saking bodohnya, dia marah kepada poster itu karena tidak menjawab pertanyaannya. Bubble Bass kemudian menghampiri Tuan Krab jika dia ingin membeli si Patrick yang dianggapnya orang bodoh. Tentunya Tuan Krab langsung menyetujuinya dengan harga yang cukup mahal. Namun Bubble Bass menolak karena harga yang ditawarkan sangat mahal, apalagi lengan si Patrick telah rusak. Alhasil Tuan Krab memberi harga yang murah sehingga Bubble Bass langsung menyetujuinya. Akhirnya pertunjukan yang sudah dinanti-nanti oleh semua orang telah tiba. SpongeBob muncul dengan membawa bendera. Kedua kakinya memakai sendal khusus supaya bisa menempel di papan itu dengan keadaan terbalik. Here's our hero now with the flag you were planned on. Sayangnya saat mencoba meloncat, justru SpongeBob malah terjatuh ke bawah yang seharusnya dia jatuh ke atas ke permukaan. Sehingga karena kegagalan itu membuat semua orang sangat kecewa terhadapnya, lalu meninggalkannya pergi. Selanjutnya di sini SpongeBob pun kebingungan, pasalnya saat melompat justru dia terjatuh ke bawah bukan jatuh ke atas permukaan laut. Sedangkan para penyelam bisa turun ke bawah laut hingga Sandy memberitahu SpongeBob alasannya. Karena orang yang ada di atas permukaan laut memiliki gravitasi sehingga bisa menyelam ke dalam laut guys. Sandy mengatakan SpongeBob membutuhkan anti gravitasi agar dirinya bisa pergi ke permukaan laut. Yang akhirnya SpongeBob telah mengerti, dia pun langsung segera pergi dan mengikatkan puluhan balon gas ke tubuhnya. Saat dia berjalan melewati papan itu, tubuhnya langsung terbawa oleh balon gas tersebut. Sedangkan di bawah sana halaman rumah Squidward kotor akibat sampah masyarakat. SpongeBob terbang melewati puluhan ubur-ubur, dia pun sangat senang karena dia akhirnya bisa naik ke atas permukaan laut. Bahkan ubur-ubur ikut serta mendukungnya. SpongeBob sudah gak sabar lagi, ia akan pertama pergi ke permukaan. Namun sayangnya kebahagiaannya harus pupus dikala SpongeBob harus melewati sampah yang mengapung di atas permukaan laut, sehingga membuat balon-balon yang terikat di tubuhnya meledak yang menghalangi jalan keluar ke permukaan. Seketika itu SpongeBob langsung panik. Dia pun membalikkan tubuhnya setelah membuang bendera itu. Dia terkejut setelah melihat bendera tersebut jatuh ke dasar laut. Lalu melewati sampah-sampah tersebut dengan rasa penasarannya, dia juga melewati telepon kabel yang telah dibuang. Akibatnya membuat telepon tersebut terjatuh ke dasar laut. Di sana SpongeBob bersenang-senang, ia memakai dasi pita merah kemudian menggunakan sisir sebagai alat media untuk bermain musik. Alat tersebut juga sama-sama terjatuh ke dasar lautan, namun dia tak menyadarinya karena posisi tubuhnya yang terbalik. SpongeBob senang dengan tempat yang sekarang dipijaknya, ia berteriak layaknya seperti seorang gorila. Namun secara tiba-tiba saja SpongeBob telah dilempari oleh seseorang penghuni tempat tersebut, sehingga membuat beberapa jenis sampah terjatuh ke dasar lautan. Sementara itu terlihat di dasar laut sekelompok orang tak sengaja melihat sisir terjatuh ke bawah.
Salah satu seorang petani memakai sisir tersebut sebagai alat menggaruk tanah. Tak disangka saat sisir itu digunakan, tempat tersebut langsung menghasilkan tanaman, sehingga membuat semua orang yang melihat itu menganggap itu adalah berkah dari langit. Di sisi yang lain terlihat 3 anak pramuka yang sedang mendirikan tenda, namun selalu gagal, hingga mereka bertiga menemukan pulpen untuk digunakan sebagai sandaran. Di sini ia pun berterima kasih kepada Neptunus karena telah menolongnya. Tak hanya itu saja, terlihat saat itu sepasang kekasih yang baru melangsungkan pernikahan. Sang pria nggak memiliki rumah, hanya memiliki pintu saja. Namun secara tiba-tiba saja turunlah rumah berukuran besar sampah yang dibuang oleh manusia, sehingga si wanita itu bisa membawa ibu pausnya tinggal bersama mereka dengan rumah sebesar itu. Sementara itu di atas sana, SpongeBob kebingungan siapa orang tersebut yang telah melempari sampah-sampah itu ke arahnya. Setelah mencoba untuk berkomunikasi dengan baik, ternyata itu adalah kakek Tuan Jenskin yang menganggap dirinya sebagai Raja Neptunus. Jadi kakek tua itu enggan dianggap sebagai kakek biasa. SpongeBob sendiri menganggap itu sebagai candaan belaka, sehingga ia pun berpura-pura jadi dewa Poseidon. Keduanya mulai melakukan perang sampah dengan saling melempar sampah-sampah tersebut ke arah masing-masing. SpongeBob berusaha menghindari setiap serangan tersebut, sedangkan di bawah sana semua sampah itu mulai tersebar ke seluruh kota Bikini Bottom. Bukannya panik, semua warga malah memanfaatkan sampah-sampah tersebut sebagai suatu barang yang masih bisa dimanfaatkan dengan baik. Mereka berterima kasih kepada Neptunus karena telah memberikan barang-barang itu dari langit kepada mereka. Di tengah jalan, beberapa anak sedang berkumpul bersama. Mereka yakin dengan meniup balon dibarengi dengan permintaan, Neptunus akan mengabulkan setiap permintaan mereka, sehingga membuat semua anak-anak sangat antusias melakukan hal itu. SpongeBob sendiri bersama dengan kakek Jenskin sudah sangat kelelahan karena semua barang yang dilempar nggak pernah sampai ke arahnya, karena langsung terjatuh ke bawah laut, guys. Saat mendekati, kakek Jenskin akhirnya telah sadar bahwa pria yang ada di hadapannya ternyata SpongeBob tetangganya sendiri. Begitupun dengan SpongeBob yang langsung memberikan sebuah cermin untuk berkaca. Kakek Jenskin akhirnya sadar bahwa dia berasal dari dasar laut, tepatnya di kota Bikini Bottom. Ia pun menceritakan kisahnya mengapa bisa terdampar di tempat ini. Jadi setahun yang lalu dia sedang mengadakan hari ulang tahunnya di panti jompo. Saat itu seorang nenek memberikan puluhan balon kepadanya, sehingga dia pun terbawa balon-balon itu ke permukaan laut dan berakhir terdampar di tempat sampah. Akhirnya balon-balon yang sebelumnya berisi permintaan mulai sampai ke tempat itu. SpongeBob dan kakek Jenskin telah mendengar permintaan dari anak-anak tersebut. Bahkan dia telah mendengar permintaan dari si Patrick sahabatnya yang meminta balon itu lagi. Disinilah keduanya setelah mendengar banyak sekali permintaan dari kotanya sendiri langsung membantunya untuk mewujudkan. SpongeBob dan kakek Jenskin langsung memilih sampah-sampah itu sebagai barang yang turun dari langit. Sedangkan para bocil itu mulai marah-marah karena hadiahnya tak kunjung datang, yang akhirnya dalam kepanikan itu mereka saling menyalahkan satu sama lain. Dimana untuk menembus kesalahan itu, para bocil mengorbankan satu wanita sebagai permintaan maaf kepada Neptunus karena telah mengirim banyak balon-balon permintaan sehingga membuatnya mengamuk. Namun sebelum eksekusi terjadi, wanita itu melihat dari atas jika permintaan mereka telah dikabulkan. Tentunya hal itu membuat semua warga kota Bikini Bottom sangat senang. Hanya dengan mengirim permintaan mereka bisa mendapatkan barang-barang secara gratis. Apalagi barang-barang tersebut tersusun membentuk anak tangga yang akhirnya semua orang memanjat tangga sampah tersebut. Karena hal itu ternyata membuat sampah-sampah yang sebelumnya menumpuk telah menjadi sangat bersih. SpongeBob baru menyadari bahwa sekarang dia telah berada di permukaan laut. Ia pun langsung memberi tanda bendera sebagai bahwa dia orang yang pertama kali menginjakkan kaki di permukaan laut. Lalu SpongeBob mengajak kakek Jenskin untuk pergi kembali ke tempat asalnya. Kakek Jenskin lalu memarahi SpongeBob karena telah menggoyangkan tangga sampah itu. Namun faktanya SpongeBob tidak menggoyangkannya. Di bawah sana semua orang mulai melihat sosok Neptunus, dewa yang mereka sembah selama ini. Yang mana akhirnya setelah melihat itu seluruh warga kota Bikini Bottom berlomba-lomba ingin ke atas untuk melihatnya. Namun seorang wanita menghentikan perjalanannya karena telah melihat kakek Tuan Jenskin. Sehingga karena hal itu membuat semua warga menganggap bahwa kakek Jenskin adalah sosok di balik Neptunus yang telah memberikan barang-barang kepada mereka. Si kakek itu sendiri memarahi para warganya karena telah salah mengira dirinya sebagai sosok Neptunus. Mereka pun senang yang membuat tangga sampah itu bergoyang hebat.
SpongeBob akhirnya telah melihat para warganya. Di sana dia menyuruh semua orang untuk turun ke bawah karena di atas sana sudah tidak ada apa-apa lagi. Ia juga menjelaskan bahwa dia telah bertemu dengan Pak Tua Jenskin yang sedang terdampar di atas permukaan laut di tempat sampah, sehingga semua orang yang mendengar itu akhirnya menganggap SpongeBob sebagai seorang pahlawan karena telah mengirimkan semua barang-barang itu ke kota Bikini Bottom. Kemudian akhirnya karena mereka bahagia membuat tangga sampah itu hancur berantakan yang menimpa kota Bikini Bottom, sehingga Ketua Jenskin mulai mengaku-ngaku bahwa dia adalah Dewa Neptunus yang baru. Karena dia adalah orang yang pertama telah menemukan tumpukan sampah yang akhirnya dimanfaatkan oleh semua warga. Tak lama dari itu datanglah Dewa Neptunus yang sesungguhnya. Dewa Neptunus langsung murka, ia pun menyerang kakek Jenskin dengan kekuatannya, sehingga membuat seluruh tubuhnya menjadi gosong menghitam. Tak lama kemudian datanglah Tuan Crab. Di sana dia mengira telah menemukan barang souvenir yang mirip dengan SpongeBob. Ia pun langsung membawanya pergi. Di akhir cerita, SpongeBob sangat senang karena telah dianggap sebagai pahlawan oleh warganya sendiri. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, cerita dimulai saat menjelang malam. Saat itu yang memperlihatkan SpongeBob dan Squidward yang sedang bersih-bersih di tempat kerjanya. Di sana SpongeBob sempat mengingatkan rekan kerjanya bahwa besok nanti merupakan hari di mana Tuan Crab akan merayakan hari ulang tahun. Sementara itu di sisi lain, Tuan Crab sudah mendengar hal tersebut dan menyimpan semua uang miliknya. Hingga akhirnya ia pun segera menemui SpongeBob dengan menggunakan perahu mesin kasirnya, guys. Disinilah Tuan Crab memperingatkan mereka berdua agar tidak usah memberikan hadiah ulang tahun memakai uang milik mereka, karena setiap hadiah yang datang nanti akan mendatangkan bencana yang sangat besar, sebesar 19 juta lapangan kerja. Tuan Crab ingat dia selalu saja mendapatkan hadiah yang ngawur, contohnya saja diberi hadiah beruang binatang laut yang menyerangnya. Tak hanya itu saja, hadiah itu membuatnya terkejut dan terkena serangan jantung akut. Jadi apapun yang sudah dilakukan oleh mereka berdua selalu saja membuatnya terkena sial. Namun di sini Squidward menyalahkan SpongeBob karena hadiahnya berasal dari SpongeBob sendiri. Akan tetapi sekarang Tuan Crab sudah tidak peduli lagi dan menekankan mereka berdua agar jangan memberikan hadiah apapun untuknya. Kemudian Tuan Crab langsung segera pergi dari sana. SpongeBob pun akan tetap memberikan hadiah ulang tahun kepada Tuan Crab karena dia sangat yakin jika Tuan Crab menginginkan kado ulang tahunnya. SpongeBob kemudian langsung pergi ke toko untuk membeli hadiah istimewa dan nantinya hadiah itu atas nama mereka berdua. Tentunya Squidward langsung membayangkan jika kado ulang tahun ini berupa bom yang akan meledakkan mereka bertiga. Squidward sempat bertanya kepada dirinya jika dia sebaiknya harus mengikuti SpongeBob untuk memastikan hadiah yang akan diberikan SpongeBob sangat aman dan tidak membuat Tuan Crab kena sial lagi. Singkat cerita, mereka berdua sudah sampai di tempat toko. SpongeBob sudah tidak sabar untuk memilih hadiah yang terbaik untuk bosnya. Bahkan SpongeBob langsung masuk ke tempat berbahaya yang sudah jelas-jelas ada peringatan jangan masuk ke dalam tempat itu. Disinilah SpongeBob sempat melihat laba-laba raksasa yang membuat Squidward panik karena sangat berbahaya, guys. Si laba-laba itu langsung menyerang menggunakan jaring laba-labanya untuk mengikat Squidward. Hal itu membuatnya tak sengaja menyenggol tempat ular. Akhirnya tubuh Squidward langsung terkena lilitan ular tersebut. Di tempat itu justru SpongeBob melihat sahabatnya yaitu si Patrick yang bertingkah layaknya seperti ayam. Lalu Squidward keluar dari dalam perut ular itu. Tak lama si Patrick malah terjatuh menimpa Squidward hingga membuat tubuhnya langsung encok. Kemudian setelahnya melihat kini mereka berdua sedang berada di tempat lain, di mana tempat itu memiliki sebuah kenangan unik, serta hadiahnya tidak berbahaya dari tempat sebelumnya. Terbukti Squidward juga merasakan ada hal kasih sayang di tempat itu, bahkan ada juga surat-surat khusus untuk mengucapkan berbagai kata-kata cinta. SpongeBob yang mendengar saat Squidward membacakan surat tersebut membuatnya jadi sangat terharu. Kemudian Squidward memperingatkan SpongeBob agar mereka memberikan hadiah kado ulang tahun yang disukai oleh Tuan Crab. Mereka berdua pun mulai berpikir untuk memilih hadiah yang pas untuk diberikan kepada bosnya. Di mana SpongeBob mendapat petunjuk dari boneka beruang bahwa mereka harus pergi ke rumah Tuan Crab untuk menemukan barang kesukaannya. Squidward pun langsung segera pergi untuk mengikuti SpongeBob.
Singkat cerita, mereka berdua sudah tiba di sekitar rumah bosnya. Si Squidward sangat takut jika Tuan Crab terbangun dari tidurnya. Namun SpongeBob meyakinkan temannya agar jangan panik di saat memasuki rumah Tuan Crab agar tidak membangunkan tidur. Konyolnya, kali ini justru Squidward malah menjebol pintu masuk menggunakan gergaji mesin. Padahal konyolnya ada jalur masuk yang lebih aman, yaitu dengan melalui jendela yang terbuka. Alhasil mereka langsung segera masuk ke dalam. Di sana terlihat mereka berdua sedang mencari sebuah barang tertentu. Bedanya kali ini Squidward juga ikut-ikutan selalu saja menggunakan cara SpongeBob yang sangat konyol dengan merusak barang-barang milik Tuan Crab. Sekian lama mengacak-acak tempat itu, namun mereka masih juga belum mendapatkan sesuatu apapun. Bahkan kini semua barang-barang koleksi milik Tuan Crab telah dirusak oleh mereka berdua. Kekacauan sudah mulai nampak terjadi di sini. Di sana akhirnya mereka berdua pun bertemu dan saling menanyakan apakah mereka sudah menemukan barang tersebut. Namun SpongeBob mengatakan bahwa dia belum bisa menemukan barang yang dicarinya. Meriam itu meluncurkan pelurunya hingga hal itu akhirnya membuat SpongeBob menemukan salah satu barang foto yang berada di pantai. Foto itu sendiri merupakan foto kenangan dulu milik Tuan Crab sebelum memiliki restoran Krabby Patty. Dan ini nantinya akan menjadi sebuah kado yang tidak ternilai untuk Tuan Crab. Karena ini merupakan kenangan terindah miliknya, SpongeBob dan Squidward kemudian pergi ke tempat di mana Tuan Crab berfoto. Setelah mereka pergi, satu peniti terjatuh ke lantai yang membuat gerakan yang seharusnya tidak terdengar sama sekali justru membangunkan Tuan Crab dari tidurnya. Ia pun terkejut karena melihat seluruh barang-barangnya berantakan. Tuan Crab mengira bahwa itu merupakan ulahnya sendiri karena bermimpi yang aneh. Singkat cerita yang memperlihatkan mereka berdua sudah berada di lantai untuk mencari sesuatu. Tak disangka Squidward berhasil menemukan gerobak dulu yang pernah dipakai oleh Tuan Crab saat berjualan Krabby Patty. Saat Squidward membalikkan gerobak yang terbalik, dia merasa tidak kuat untuk melakukannya sendirian. Namun dia kaget di saat gerobak itu mulai bergerak sendiri, yang mana ternyata gerobak tersebut sudah menjadi cangkang milik kepiting lain. Si kepiting itu langsung memarahi mereka berdua karena dianggap telah mencuri tempat gerobak miliknya. SpongeBob kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak bermaksud untuk mengambil gerobak itu karena mereka mengira gerobak itu tidak ada pemiliknya. SpongeBob kemudian menjelaskan kepada si kepiting itu bahwa dia sangat membutuhkan gerobak itu untuk diberikan kepada bosnya karena besok gerobaknya akan dijadikan hadiah untuk Tuan Crab sebagai kenang-kenangan. Si kepiting itu lalu setuju akan memberikan gerobak itu asalkan mereka berdua mencari rumah pengganti untuk cangkang barunya. Namun SpongeBob sudah beberapa kali menunjukkan cangkang pengganti untuk rumah baru si kepiting, namun tidak ada yang cocok sama sekali. Akhirnya di sinilah si kepiting mengatakan bahwa dia ingin perahu kecil sederhana untuk ditukar dengan gerobak ini. Jika mereka bisa memberikannya, maka kesepakatan tersebut akan berjalan. Di keesokan paginya yang memperlihatkan Tuan Crab yang sepertinya kurang tidur di sepanjang jalan menuju restoran selalu menggerutu tidak jelas. Saat masuk ke dalam, dia pun sangat terkejut karena kedua karyawannya telah merayakan hari ulang tahun untuk Tuan Crab. Mereka kemudian mulai membuka tirai itu yang mana isinya adalah gerobak yang berhasil diperbaiki setelah tertukar dengan kepiting tua. Tuan Crab yang melihat gerobak lama miliknya sangat tersentuh hatinya. Bahkan Tuan Crab menangisi kenangan dulu karena memang sejak dulu dia sangat sengaja meninggalkan gerobak itu di tepi pantai karena dia benar-benar sangat membencinya. Alasannya karena gerobak itu mengingatkan dulu saat dia tidak memiliki uang. Tuan Crab kemudian dibuat sangat panik dikarenakan perahu dan mesin kasirnya telah menghilang dari tempat yang seharusnya. Mereka menjelaskan bahwa perahu itu telah ditukar dengan gerobak itu dan mesin kasirnya masih berada di tempat perahu tersebut. Tentu hal itu membuat Tuan Crab benar-benar sangat marah. Dia pun memperingatkan kedua karyawannya bagaimanapun juga mereka harus kembali membawa perahu dan mesin kasir tersebut. Jika mereka tidak bisa membawanya lagi kepadanya, maka Tuan Crab akan membuat hidup mereka berdua sengsara. Setelah mendapat ancaman itu membuat kedua karyawannya sangat ketakutan melihat amarah bosnya. Sehingga mereka pun langsung segera pergi menuju ke pantai untuk mengambil kembali mesin kasir tersebut.
Singkat cerita, mereka pun sudah berada di pantai dan meminta dikembalikan lagi perahunya. Saat mereka mengembalikan lagi perahu itu, justru si kepiting itu sudah tidak ada. Ditambah lagi mereka melihat bahwa di mesin kasirnya, semua uang milik Tuan Crab sudah hilang semua dibawa oleh si kepiting tersebut. Beruntungnya mereka sempat mengejar si kepiting yang akan kabur membawa semua uang milik Tuan Crab. Kemudian saat ditanya di mana semua uang milik bosnya yang ada di kasir itu, si kepiting itu pun memberitahu mereka bahwa semua uang tersebut sudah dibelikan vas kekaisaran untuk dijadikan cangkang rumahnya. Alhasil si kepiting itu langsung segera pergi membawa cangkang barunya ke lautan. Tentunya mereka pun sadar bahwa ini benar-benar akan menjadi bencana bagi mereka karena semua milik Tuan Crab sudah raib semuanya. Setelahnya mereka pun sudah kembali lagi ke restoran dan berhasil membawa kembali perahu itu ke tempatnya. Kedua karyawan itu melihat Tuan Crab yang senang dengan hari ulang tahunnya. Kemudian langsung meminta maaf karena mereka tidak bisa kembali membawa uangnya. Namun Tuan Crab mengatakan bahwa gerobak tadi sudah dibeli oleh seorang pelanggan kolektor, yang dimana bahwa gerobak itu merupakan barang yang sangat langka. Jadi dia telah mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Ini merupakan hari ulang tahun terindah baginya. Serta Squidward mengatakan kepada bosnya bahwa ini merupakan idenya, dan kedepannya justru Tuan Crab menyuruh Squidward untuk menyiapkan lagi kado ulang tahun di tahun depan lagi untuknya. Di akhir cerita, Tuan Crab pergi ke tempat museum bersama dengan SpongeBob untuk menemukan lagi barang-barang antik yang nantinya akan dijual kembali untuk menghasilkan uang. Yang kemudian film pun berakhir guys.